Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim fi surah Al-Ahzab ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال أيضا Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Mari sama-sama selalu kita basahi lidah kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang paling terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan ada juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada kesempatan yang sore yang berbahagia ini kita masih bisa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa mendengarkan kajian-kajian tausiah Ramadan menjelang berbuka ini. Salawat dan bering salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling pelit di muka bumi adalah orang yang tidak enggan untuk bersalawat kepada Nabi. Kenapa? Karena dengan kita bersalawat, kita insya Allah akan mendapatkan syafaatnya langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga insya Allah juga akan mendapat bantuan pertolongan dari para malaikatnya. Nabi Ibrahim, malaikat Jibril pernah berkata kepada Nabi kita, wahai Rasulullah, barang siapa di antara umatmu yang bersalawat kepadamu 10 kali setiap hari, aku akan menggotong tangan, memegang tangan umatmu untuk menjalani jalan Shirathul Mustaqim. Malaikat Israel juga menyampaikan demikian kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, jika ada umatmu yang bersolawat kepadamu 10 kali, aku akan mencabut nyawa umatmu dengan selembut-lembutnya. Jadi begitulah, dari akhirat saja kita sudah mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan para malaikat, apalagi di dunia. Di dunia insya Allah juga kita akan sering mendapatkan bantuan dan insya Allah juga akan terhindar dari mara bahaya. Ada sebuah kisah ketika kita selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu ada di Pulau Jawa. Ada ketika musibah terjadi di sana, ada satu rumah yang tidak tersentuh oleh musibah tersebut, yaitu musibah longsor. Nah, ketika itu ditanyalah kepada masyarakat,
penghuni rumah tersebut. Yang menghuni adalah seorang ibu-ibu yang separuh baya. Ibu ini ditanya, "Wahai ibu, apa ya amalan yang kamu lakukan sehingga rumahmu dan dirimu selamat dari musibah ini?" Kata ibu tersebut, "Saya setiap harinya ketika saya membersihkan sampah di halaman rumah saya tidak pernah tinggal untuk selalu berselawat. Setiap mengambil sampah, saya langsung membuang sampah tersebut sambil berselawat. Sampai sampahnya habis, sebanyak itu pula saya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Begitulah jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Mari kita selalu membasahi lidah kita untuk selalu berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan menyampaikan 10 faktor kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama adalah innal muslimina wal muslimat. Kunci kebahagiaan pertama adalah kita menjadi seorang muslim dan muslimat. Karena apa? Muslim adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada agama di dunia ini yang tidak diridhai Allah selain agama muslim, agama Islam. Nah, dan juga kita menjadi seorang muslim adalah nikmat terbesar bagi kita. Karena dengan Islam kita selalu bersyahadat, selalu melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika kita mampu. Kunci kebahagiaan kedua adalah wal mu'minina wal mu'minat. Kita menjadi seorang yang mukmin dan mukminat. Mukmin dan mukminat adalah amalan hati yang dilakukan dalam perbuatan dan diyakini dalam yang dilakukan. Astagfirullahaladzim. Kunci kebahagiaan kedua adalah menjadi seorang mukmin dan mukminat. Iman adalah amalan hati yang dibuktikan dengan perkataan dan perbuatan dan yang diyakini. Itu tertuang dalam rukun iman. Yang kita tahu sama-sama adalah iman kepada Allah yang selalu kita yakini, iman kepada para malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Dengan adanya iman di jiwa kita, kita akan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perintahnya kita laksanakan dan semua larangannya kita tinggalkan, sehingga kebahagiaan akan timbul dalam diri kita. Kebahagiaan ketiga adalah wal qanitina wal qanitat. Taat. La'allakum tattaqun. Jadi menjadi seorang mukmin yang taat adalah kebahagiaan yang ketiga yang insya Allah akan kita dapatkan. Maksudnya taat adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan yang Allah larang. Taat, apapun yang diperintahkan Allah kita laksanakan dan apapun yang dilarang kita tinggalkan. Kebahagiaan yang keempat adalah menjadi seorang was-saddiqina was-saddiqat. Menjadi seorang yang jujur dalam beribadah, menjadi seorang yang jujur dalam berdagang, menjadi seorang yang jujur dalam berbicara. Dan mudah-mudahan dengan seringnya kita jujur dalam kehidupan ini, kita akan terhindar dari penyakit munafik. Kita tahu penyakit munafik itu ada 3. Ketika dia berbicara, dia berbohong. Ketika dia berjanji, dia mengingkari. Ketika dia dikasih amanah, dia mengingkari amanah tersebut. Dan mudah-mudahan dengan sikap jujur yang ada dalam diri kita, kita terhindar dari sikap munafik ini. Keutamaan jujur itu juga banyak sekali. Pertama, akan membuat hati kita tenang, menjauhi sifat munafik, dan melenyapkan sifat gelisah dan ragu-ragu. Kunci kebahagiaan kelima adalah menjadi orang yang sabar, was-sabirina was-sabirat. Sabar dalam segala hal. Sabar ketika kita mendapatkan musibah, sabar kita mendapatkan ujian, sabar kita mendapatkan kebaikan dalam segala hal, terutama yang biasa kita rasakan adalah ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan musibah. Kita tentunya kita bersabar kepada diri kita dan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tertuang di surah Al-Baqarah ayat 45. Jadikanlah sabar dan salatmu sebagai penolongmu,
Dan sesungguhnya yang demikian itu adalah sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dengan sabar dan solat, insya Allah hati kita juga akan tenang, akan bahagia. Inilah kunci kebahagiaan yang kelima. Kaum muslimin, muslimat dimanapun anda berada, kunci kebahagiaan yang keenam adalah wal khashi'ina wal khashi'at. Khusyuk, tenang dalam melaksanakan ibadah. Khusyuk maksudnya tumaknina, tidak terburu-buru. Apapun yang kita lakukan tentunya harus kita pikirkan masa-masa, jangan terburu-buru. Jadi kita harus khusyuk. Khusyuk adalah tumaknina yang perlahan-lahan tenang dan merasa takut akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunci kebahagiaan ketujuh adalah menjadi gemar bersedekah. Wal musaddiqina wal mutasaddiqat. Sedekah adalah pemberian kita kepada seseorang tanpa mengharap imbalan orang lain. Di dalam kamus bahasa yang lain adalah sedekah ialah berbuat baik kepada manusia yang sangat membutuhkan dan orang yang ekonominya lemah, yang tidak punya pekerjaan dan yang tidak bisa bekerja. Mereka memberi dari kelebihan harta mereka karena rasa takut mereka kepada Allah dan ingin berbuat baik kepada sesama manusia. Jemaah kaum muslimin dan dimanapun anda berada, sedekah ini banyak manfaatnya ketika kita bersedekah, terutama di bulan Ramadan. Salah satu manfaat yang kita dapatkan adalah penghapus dosa kita, seperti air memadamkan api. Begitulah manfaat ketika kita bersedekah. Sedekah juga akan memberikan keberkahan kepada harta kita dan melipat gandakan harta yang kita punya. Ya, seperti di dalam Al-Quran disebutkan setiap satu butir akan menumbuhkan 7 tangkai. Setiap satu tangkai akan menumbuhkan 70 butir kembali. Begitulah seterusnya jika kita bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah selanjutnya juga akan memperpanjang umur, ya, memperpanjang umur. Jika kita bersedekah, insya Allah juga umur kita akan dipanjangkan. Pernah ada suatu cerita kisah ketika malaikat Israel didatangi oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, malaikat Israel menyampaikan kepada malaikat Ibrahim, wahai Ibrahim, saya insya Allah akan mencabut nyawa sahabatmu besok pagi karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah sampai esok harinya, Nabi Ibrahim menunggu-nunggu kabar bahwa sahabat ini akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, tapi tidak kunjung-kunjung datang sampai umurnya sampai 70 tahun. Dan ditanyalah kepada malaikat Israel, wahai malaikat, kenapa engkau tidak mencabut nyawa sahabatku ini? Karena setiap saya mau mencabut nyawa sahabatmu ini, dia selalu bersedekah, sehingga Allah perintahkan untuk menundanya. Begitu terus, setiap saya ingin mencabut nyawa sahabatmu, dia selalu bersedekah. Jadi kalau kita ingin mempanjang umur kita, marilah kita banyak-banyak bersedekah kepada sesama. Selanjutnya adalah kunci kebahagiaan yang kedelapan adalah orang yang berpuasa. Kebahagiaan yang was-shaimina was-shaimat. Puasa artinya menahan dari segala hal, baik itu menahan ketika makan, menahan ketika minum, menahan ketika tidak berkata baik, menahan dari segala-galanya. Ada 2 kebahagiaan yang akan kita dapatkan ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Pertama adalah orang yang berpuasa akan meraih kedua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka atau hari raya, dan kebahagiaan atau kegembiraan ketika kita bertemu dengan Tuhannya. Hadis riwayat Muslim. Kebahagiaan yang kesembilan adalah orang yang menjaga kehormatannya. Laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya adalah mereka yang menjaga dari hal-hal haram dan perbuatan dosa, tidak melampiaskan kecuali kepada yang halal. Ya, jadi kita juga ini sangkut pautnya juga ada dengan puasa, menahan pandangan. Ya, ketika ada saudara kita yang tidak melakukan perbuatan yang tidak baik, kita tahan. Ya, yang selanjutnya adalah kunci kebahagiaan yang terakhir adalah berzikir, mengingat Allah. Wadzakirinallah katsira wadzakirat. Zikir dalam arti adalah mengingat pada suatu keadaan, baik itu dalam keadaan berdiri, duduk,
maupun berjalan, intinya adalah kita mengingat akan Allah Subhanahu wa taala, mengingat dimanapun Allah Subhanahu wa taala. Mengingat ini juga ada 3. Pertama, mengingat dengan hati, seperti takut kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintahnya dan melanggar larangannya. Mengingat yang kedua adalah mengingat dengan lisan, seperti kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah selesai doa, setelah selesai solat, kita melakukan zikir seperti itu. Yang kedua adalah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah membaca Al-Qur'an dan hal-hal lainnya. Nah, mengingat yang ketiga, berzikir yang ketiga adalah dengan anggota badan, seperti menjalankan salat, berpuasa, dan amalan-amalan lainnya yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, dengan kita melaksanakan 10 faktor ini, insya Allah kebahagiaan akan kita dapatkan dari diri kita sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Ini saja yang perlu kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah hanya dari saya sendiri. Aku lihaja astaghfirullahaladzim. Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.